Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel YouTube BN Audio. Di kesempatan kali ini saya akan mereview ya ini teman-teman, yaitu mixer DB Voice Victor 12. Jadi mixer ini mempunyai 12 channel mono murni. Yang di sebelah kiri ini ada 6 channel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ada di sebelah kanan juga ada 6 channel. Jadi totalnya ada 12 channel ya. Dan untuk fitur maupun spesifikasinya itu sebagai berikut. Mixer ini mempunyai 5 aux ya kawan-kawan. Jadi mixer 12 channel sudah mempunyai 5 aux, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 aux sama aux efek ya. Jadi totalnya ada 5. Ini sangat membantu sekali buat teman-teman yang suka untuk acara-acara hajatan atau live ya. Ini sangat membantu karena sudah mempunyai aux-nya yang cukup banyak. Selain itu ini juga sudah dilengkapi dengan efek tentunya. Efek crunch ya, efek mic. Di sini untuk feeder efeknya di sini. Dan ini ada feeder untuk MP3 musik. Jadi untuk efeknya pun ini sudah mempunyai 199 efek, persis seperti punyanya Alesis. Di samping itu juga ini sudah mempunyai fitur edit A dan edit B. Jadi ini sudah mempunyai fitur edit A dan edit B untuk efeknya ya. Ini untuk mengganti efek. Dan yang tengah ini ada untuk fader untuk masternya efek. Jadi kalau efek mainnya di sini untuk masternya. Sebelahnya lagi ini ada MP3 untuk musik, Bluetooth dan lain-lain ya. Untuk master MP3, master Bluetooth ini ada di sini. Untuk musik intinya untuk play musik ini ada di sini. Dan yang sebelahnya lagi ini ada grup untuk grup 1 dan grup 2. Dan yang 2 ini untuk master RL ya, untuk stereo biasa, untuk master RL. Untuk masternya ini, master RL-nya, stereonya 2 ini. Jadi mixer ini juga mempunyai kelebihan lainnya, yaitu ini sudah ada LED-nya ya, display LED. Jadi nanti setiap ada input yang masuk, entah itu mikrofon atau instrumen yang colokkan ke input sini belakang, nanti akan masuk di sini, akan menyala ya per channelnya ya. Jadi nanti akan menyala. Ini sangat membantu sekali dan sangat bagus. Dan untuk yang selanjutnya ini ada yang paling atas ya. Ini sudah dilengkapi juga dengan phantom power. Phantom power ya. Per channel ini. Jadi seperti ini per channel phantom power. Ini gunanya untuk menghandle mic kondensor ya kawan. Jadi kalau memakai mic kondensor ininya harus dipencet phantom powernya. Phantom power 48 volt. Ini harus dipencet, sama yang sini juga. Yang paling atas ini ya tombolnya ya. Dan ini ada lampunya nanti menyala kalau dipencet. Tapi kalau memakai mic biasa atau mic dinamik itu ya nggak perlu pakai phantom ya lur. Jadi ini diperuntukkan untuk mic kondensor. Dan yang bawahnya lagi ini ada HPF ya. Ini ada HPF di setiap channelnya. Ada HPF ya ini ya, HPF setiap channel. HPF ini fungsinya untuk memotong frekuensi low ya lur.
Ini bisa juga dikatakan dengan high pass filter. Ini fungsinya untuk mengurangi frekuensi low atau memotong. Seperti itu. Biasanya kalau untuk mikrofon ini sangat cocok sekali. Ini digunakan, dipencet agar frekuensi low-nya itu tidak terlalu besar. Karena kan kalau untuk vokal kan memang yang dibutuhkan kan kelantangan dan kejelasan suara ya, bukan besar-besaran suara bass. Dan yang sebelahnya lagi ini ada PAD ini ya. Jadi yang sebelah kiri ini ada HPF, yang sebelahnya ini ada PAD. Ini juga sama, per channelnya ada semua. PAD ini ada semua. Dan yang selanjutnya ini potensio. Yang pertama ini ada potensio gain ya. Jadi ini ada gain ya dulur, ada semua. Gain ini fungsinya untuk memperkuat sinyal input yang masuk, entah itu dari mikrofon atau instrumen lain. Ini fungsinya untuk memperkuat sinyal ya. Kalau sinyalnya kurang stabil atau kurang kuat, bisa ditambahkan gain. Disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu over juga. Jadi gain ini fungsinya gunanya untuk memperkuat sinyal input yang masuk ke mixer kita. Dan yang selanjutnya ini ada kompres ya lur. Selanjutnya ini ada kompres. Ini ya. Ini sama semua ada. Kompres ya. Ini gunanya untuk mengompres input yang masuk mikrofon biasanya, agar tidak mudah feedback atau storing. Silahkan gunakan kompresor ini. Fitur ini sangat membantu untuk teman-teman yang memakai mikrofon banyak ya, terutama untuk mungkin acara-acara hadroh begitu kan, mikrofonnya kan banyak. Jadi ini sangat berguna sekali untuk menghandle masalah feedback atau storing. Jadi ini penggunaannya kalau mau digunakan atau mau diaktifkan itu mutarnya ke kiri ya lur, jadi bukan ke kanan, kebalikannya. Kalau ke kanan berarti off. Oke, kompresor seperti itu gunanya. Dan yang selanjutnya ini ada EQ ya. Jadi mixer ini mempunyai 4 EQ, 1, 2, 3, 4. Sama, sebelah kanan juga. Ini mempunyai 4 EQ ya. Jadi yang pertama ini ada high. Ada high yang pertama. Dan yang kedua ada frekuensi. Ini untuk frekuensi high-nya. Jadi mixer ini sudah mempunyai atau sudah ada fitur frekuensinya. Ini ya, ada frekuensi. Dan di sini yang nomor 3 ini ada mid. Jadi nanti kalau kita memainkan frekuensi dan mid ini bisa digunakan atau bisa menjadi karakter low mid juga bisa, atau mid murni juga bisa. Tinggal kita sesuaikan saja frekuensi sama midnya ini. Jadi ini bisa nanti dikombinasikan, mau yang karakter low mid atau yang mid murni bisa pakai ini. Dan yang keempat ini ada low, biasa ya low. Ini fungsinya untuk ya low untuk bass. Low itu sama dengan bass. Nah, ini nomor 4 ya, sama. Jadi mixer ini mempunyai 4 tone. Ada high, ada frekuensi, ada mid, juga ada low. Seperti itu. Dan yang bawahnya lagi ini ada aux ya, kawan-kawan ini. Jadi mixer ini mempunyai 5 aux. 1, 2, 3, 4, 5 ini sama aux efek ya. Jadi totalnya 5. Karena ini juga tulisannya aux, jadi emang
5, totalnya 5 AUX. Jadi AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4, AUX 5 dan efek. Seperti itu ya. Dan yang bawahnya lagi ini ada pan. Pan bisa dikatakan juga pan pot karena biasanya beda merek mixer itu beda tulisan ya. Ada yang pan, ada yang pan pot, ada yang balance. Seperti itu. Sama ini. Dan yang bawahnya ini ada lampu peak ya. Ada lampu per channel sudah dilengkapi dengan lampu peak. Dan yang bawahnya lagi ada tombol mute. Ini fungsinya untuk mematikan atau menghidupkan channel. Jadi ini sudah ada per channel, sudah ada mute-nya ya. Jadi ini sangat memudahkan kita kalau pas lagi live bisa kita matikan per channel. Dan yang selanjutnya ini ada tombol LR. Jadi fungsinya ini untuk mengirim masing-masing channel ini ke RL sini ya. Jadi untuk mengirim ke sini, kalau ini tombol LR-nya tidak dipencet ya tidak akan bunyi. Makanya ini harus dipencet semua. Kembali lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau mau main AUX saja ya ini nggak usah dipencet kalau mau cek sound. Jadi ini LR ini gunanya untuk mengirim sinyal daripada per channel ini ke sini, ke master RL sini. Seperti itu. Dan yang bawahnya lagi ini ada tombol G1, G2, ini artinya grup 1 dan grup 2. Ini grup 1 dan grup 2 ini untuk mengirim sinyal juga, sinyal dari per channel ke sini, ke master grup 1 dan grup 2. Ini masternya. Jadi kalau ini mau main ke grup 1 atau grup 2 dipencet saja, nanti ininya dinaikkan maka akan bunyi. Seperti itu ya. Dan yang bawah ini ada fader biasa. Ini tadi sudah saya jelaskan ya yang ini ya. Oh ya, ini ada yang ketinggalan, ini ada PFL, ini ada tombol PFL di paling bawah. PFL ini untuk mengaktifkan atau mengetahui sinyal yang masuk ya dari channel. Jadi nanti kalau PFL-nya ini dipencet, ini nanti LED-nya yang ada di sini bisa menyala. Jadi bisa ketahuan apakah ini channelnya over atau tidak nanti sinyalnya dengan memakai ini fitur PFL ini. Kalau ini dimatikan ya tidak akan nyala ini di sini. Dan yang selanjutnya ini ada menu ya, dulur. Ini menu untuk efeknya. Jadi ini ada daftar menunya, silahkan dipilih untuk menggunakan efeknya. Dan mixer ini mempunyai 199 efek. Sudah dilengkapi dengan display LED ya atau indikator untuk melihat. Dan ini adalah potensio untuk memilih efeknya. Jadi potensio ini tinggal diputar-putar saja, dipilih sesuai dengan keinginan mau yang nomor berapa. Tidak perlu ditekan ya, untuk OK itu sudah langsung otomatis. Jadi sangat praktis, tidak repot. Tinggal diputar saja, langsung sudah bisa memilih atau menggunakan efek. Dan ini ada tombol untuk bank dan store untuk efeknya ya. Dan ini untuk edit A, yang ini edit B. Kalau mau efeknya krenyes, yang edit B ini dipentokkan saja ya, dulur. Jadi dipentokkan ke kanan seperti ini, ke kanan.
agar efeknya suaranya maksimal, nyesnya. Kalau di A-nya ini disesuaikan saja, ini karena untuk memperpanjang atau memperpendek daripada efek yang dipilih. Tapi kalau yang untuk edit B ini saya sarankan agar dipentokkan saja ke kanan seperti ini. Dan yang sebelahnya ini ada untuk ini yang 3 ya, 1, 2, 3. Ini ada high, mid, low. Ini adalah equalizer untuk MP3 ya. Jadi ini equalizer untuk musik yang ada di sini. Kalau kita memutar lagu memakai Bluetooth atau USB di sini, jadi ini bisa ditambahkan equalizernya ini ya. Ada high, ada mid, ada low. Jadi sudah tidak usah repot-repot pakai yang channel ini lagi untuk memutar musik atau lagu, karena ini sudah disediakan frekuensi atau equalizer 3 ini. Oke, dan yang bawahnya ini ada equalizer lagi. Equalizer ada 7 band, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Equalizer yang ini gunanya untuk meng-EQ semua. Jadi semua yang ada di mixer ini ya, entah itu input yang dari sini, yang dari sini, ini semua di EQ dengan ini. Jadi ini untuk global ya, equalizer ini untuk global mixer semua. Ini cocok digunakan jika teman-teman semua belum mempunyai aksesoris seperti equalizer, crossover maupun lain-lainnya. Ini bisa dipergunakan. Tapi jika teman-teman sudah mempunyai crossover, mempunyai equalizer dan aksesoris lainnya, ini tidak perlu digunakan ya. Ini cukup main di flat saja, jangan diotak-atik. Cukup di flat saja karena sudah ada aksesoris lain. Karena nanti kalau ini digunakan malah akan tumpang tindih suaranya, jadinya tidak jelas. Maksudnya itu ya apa ya, tabrakan lah ini, tumpang tindih. Jadi digunakan saja sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu. Dan yang bawahnya ini ada efek ya. Jadi ini ada volume efek, ini yang putih volume efek untuk menghandle ini. Tapi jangan lupa masternya juga dinaikkan ya kalau mau menggunakan efek. Ini ada efek ini master, ini volume masternya efek. Jadi kalau ini sudah dinaikkan, tinggal kita atur saja di sini. Atau kalau tidak, ini diatur dulu ke jam 12 saja seperti ini. Dan kita sesuaikan saja di fadernya ini. Dan yang sebelahnya ini ada master aux. Jadi ini ada master aux 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Jadi untuk volume aux-nya ini ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita mau main aux, ini saran saya ini dibuka saja semua di jam 12. 1, 2, 3, 4, 5 ini dibuka saja semua di jam 12. Tinggal kita sesuaikan saja di masing-masing aux-nya nanti, agar tidak terlalu ribet ya. Tinggal kita sesuaikan saja, otomatis sudah bunyi. Seperti itu. Karena ini untuk master, kita sesuaikan saja ini yang di channel nantinya. Kalau ini sudah dibuka kan udah enak. Dan yang selanjutnya ini ada efek to aux. Ini artinya bisa mengirim atau untuk mengirim efek ke dalam aux ini per channel. Jadi jika mikrofonnya mau dikasih efek, misalkan di panggung mau dikasih efek untuk monitor, ini bisa digunakan. Ini bisa mengirim efek ke 5-5-nya ya. Jadi tidak hanya satu, ini bisa 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa dikasih efek semua 5 aux ini.
efek mix semua bisa masuk ke sini dengan fitur ini. Jadi ini sangat membantu bagi teman-teman yang sering melakukan live ya atau acara-acara. Dan berikutnya ini ada pons. Ini volume pons. Pons itu gunanya untuk monitor ya, monitor yang dipakai di telinga, entah itu pakai headset atau headphone, earphone. Ini volumenya ada di sini. Seperti itu. Dan ini ada untuk LR grup 1 grup 2. Ini juga di bagian grup 1 grup 2 ini juga ada tombol untuk G1 atau G2 atau LR. Ini artinya jika grup 1 atau grup 2 ini mau dikirim ke master RL sini, ya ini diaktifkan saja, ini aktifkan, ini aktifkan. Jadi otomatis nanti grupnya akan masuk ke feeder RL ini, stereo ini. Seperti itu. Jadi ini termasuk fitur mantap juga, ini sangat membantu ya. Buat yang suka main grup, sangat membantu ini. Dua ini. Jadi untuk penjelasan fitur dan spesifikasi mixer DB Voice Victor 12 ini, untuk bagian yang depan ya, bagian depan ini muka, kira-kira seperti itu. Untuk fiturnya sudah saya ulas semua, kira-kira seperti ya. Selanjutnya kita review juga menu-menu atau lubang-lubang input maupun output yang ada di belakang pada mixer ini. Oke, mari kita review. Oke kawan, yang selanjutnya kita review bagian belakangnya ya. Kita review bagian belakang seperti ini untuk penampilannya di mixer DB Voice Victor 12. Seperti ini penampilannya. Kita review dulu dari bagian kanan. Di yang paling atas ini ada insert. Jadi mixer ini sudah dilengkapi dengan insert ya kawan. Jadi per channelnya sudah ada insertnya. Sudah ada ya semua. Ini sudah ada insertnya semua. Dan yang bagian bawah ini ada line mic untuk mic ya. Ini input untuk mic maupun instrumen. Ini pakainya jack combo. Jadi combo itu artinya multifungsi ya, multifungsi, bisa memakai jack Canon bisa, jack Akai juga bisa. Atau dalam bahasa lain itu pakai jack XLR bisa, memakai jack TRS juga bisa. Jadi ini sudah multifungsi. Seperti ini. Nah, yang bawah ini ada output untuk aux. Jadi outputnya ini sudah memakai jack XLR atau jack Canon ya. Jadi tidak memakai jack seperti ini lagi. Kalau mixer zaman dulu kan pakainya kan untuk output aux-nya kan makainya jack seperti ini ya, jack Akai TRS seperti ini. Tapi kalau untuk mixer yang terbaru ini, mixer DB Voice Victor 12 ini sudah memakai jack seperti ini, jack Canon. Jadi ini sangat mempermudah agar tidak terlalu banyak versi atau varian kabel yang kita bawa ya, varian jack yang kita bawa. Jadi ini sudah memakai jack Canon untuk output aux-nya dari aux 1 sampai aux 4. Ini ada aux efek juga. Jadi pakainya sudah Canon semua. Seperti ini. Dan ini untuk output grupnya ini ya, juga memakai jack Canon semua atau XLR semua. Grup 1, grup 2 pakainya juga jack XLR Canon semua, seperti ini. Mantap ini lur.
Mantap, 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 mantap. Dan ini yang atas tengah ada pons. Ini gunanya untuk output daripada pons ya. Jadi kalau kita mau mendengarkan atau memonitor pakai headphone, earphone atau handset bisa dicolokkan ke sini. Ini jacknya pakai jack TRS Akai. Ini ada gambarnya ya. Dan ini untuk rack out biasanya untuk tukang syuting ya, untuk rekaman ambilnya di sini rack. Dan di sini untuk tip tape. Ini. Dan yang sebelahnya ini ada main out utama ya. Jadi ini main out utama. Ambilnya di sini untuk outputnya. Ada dua pilihan, mau memakai jack XLR Canon atau TRS Akai juga bisa. Ini LR semua. Seperti ini. Dan yang sebelah kiri ini sama ya. Sama seperti yang di sebelah kanan yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk line mic dan insertnya sama. Di sini ada lubang untuk power ya, untuk arus dayanya sini, untuk jack AC ya di sini. Dan ini ada tombol untuk power on off-nya di sini. Sini ya. Sini lor. Jadi seperti ini ya untuk penampilan belakangnya pada mixer DB Voice Victor 12. Seperti ini. Sangat mantap sekali ini. Fiturnya lengkap dan tentunya kekinian. Oke dulur, kiranya sekian dulu untuk video review dan spesifikasi daripada mixer DB Voice Victor 12 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube BN Audio agar saya terus dapat update video terbaru seputar audio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.